Saudara, sebanyak 13 orang meninggal dunia dalam ledakan tungku smelter PT ITSS di areal Indonesia Morowali Industrial Park di wilayah Sulawesi Tengah. Tungku smelter yang meledak tengah dalam perbaikan. Tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau PT ITSS di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah meledak pada Minggu pagi. Akibatnya, 35 pekerja menjadi korban, 13 meninggal dunia, 5 diantaranya adalah tenaga kerja asing. Korban meninggal yang telah diidentifikasi dan atas permintaan pihak keluarga, jenazah langsung diterbangkan ke tempat asal mereka. Sejumlah korban luka saat ini dirawat di Klinik 1 dan 2 PT Indonesia Morowali Industrial Park dan Rumah Sakit Umum Morowali. Kurang lebih 56 orang korban di sana. Dan korban jiwa itu yang meninggal itu ada sekitar 13 orang. Dari 56 ini ada yang di klinik PT kawasan IMIP itu ada 2. Klinik 1 dan klinik 2 yang langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Morowali itu kurang lebih 25 korban. Dari 13 korban ini, 1 sudah diambil oleh pihak keluarga yang warga negara Indonesia, yang 12 ini sementara identifikasi, Mbak. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho menyebutkan, ledakan terjadi ketika ada 35 pekerja yang tengah memperbaiki salah satu tungku pembakaran. Pada saat perbaikan, terjadi ledakan yang mengakibatkan tabung oksigen di area pengerjaan ikut meledak. Yang mana pada saat perbaikan dimaksud terjadi ledakan, mengakibatkan oksigen, tabung oksigen yang berada di sekitar areal ikut meledak, dan dari kejadian tersebut terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan korban sejumlah 35 orang. Dari 35 korban tersebut, 13 diantaranya meninggal dunia dan 22 lainnya mengalami luka baik berat, sedang maupun ringan. Saat ini PT Indonesia Morowali Industrial Park terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk menginvestigasi hingga penanganan korban. Tim Liputan Kompas TV. Terkait ledakan tungku smelter di kawasan industri nikel Morowali, kita telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Patarudin. Selamat malam, Patar. Sampai saat ini bagaimana dengan penanganan korban di sana? Ya, sejauh ini pihak sakit terus melakukan penanganan terhadap pasien korban ledakan tungku di salah satu perusahaan di kawasan PT ini Morowali. Oke, sedang dilakukan. Ya, barusan satu pasien dirujuk ke Palopo karena mungkin kondisinya yang agak berat sehingga dirujuk ke rumah sakit Palopo. Saat ini penanganan pasien baik tenaga kerja asing maupun tenaga kerja Indonesia sama-sama dirawat rumah sakit umum daerah Morowali, dan tadi Direktur Rumah Sakit Morowali Dr. Agus sudah menyampaikan bahwa ada 5 pasien yang telah selesai dioperasi. Oke. Ya, bisa saya konfirmasi lagi, berarti pekerja yang meninggal dunia ini ada 13 orang ya, Patar? Ya, sejauh ini 13 orang yang dinyatakan meninggal dunia dan selebihnya masih dalam proses perawatan di rumah sakit Morowali. Kemudian dari 13 pekerja yang meninggal dunia ini 5 orang adalah warga negara asing. Prosesnya akan seperti apa untuk pemulangan ke negara asalnya mungkin? Baik, untuk tenaga kerja asing yang menjadi korban jiwa, sampai saat ini kita masih menunggu seperti apa proses selanjutnya untuk apakah dipulangkan ke negaranya atau seperti apa. Kita masih menunggu dari aparat yang berwenang. Baik, lalu bagaimana dengan penanganan smelter yang meledak ini? Ya, untuk tungku yang meledak hari Minggu pukul 5.30 WITA itu sampai saat ini
masih belum dilakukan penanganan berupa olah tempat kejadian, karena saat ini masih menunggu tim dari DVI Mabes Polri dan Inafis Polda Sulteng. Kemudian untuk seluruh korban meninggal dunia, ada 13 pekerja ini, apakah semuanya sudah berhasil teridentifikasi, Pak Tar? Sejauh ini sudah ada yang diidentifikasi dan sepertinya akan langsung dibawa pulang ke keluarga mereka yang memang ada yang tinggal di Palu dan mungkin sekitaran Morowali. Baik, berarti sudah teridentifikasi semua ya. Kemudian terkait dengan penyebab meledaknya smelter ini, apa yang info terbaru dari polisi? Terbaru tadi berdasarkan saya peroleh dari keterangan Kapolda Sulteng di Bawdovi bahwa untuk sementara operasional PT ITSS ditutup dulu sambil melakukan proses penanganan di lokasi kejadian yang menelan korban jiwa. Oke, jadi saat ini masih fokus ke penanganan korban luka begitu ya. Kalau soal korban luka, kondisi lukanya seperti apa? Totalnya berapa dan kondisi lukanya seperti apa, Pak Tar? Ya. Kondisi luka bervariasi, ya, sehingga mereka ditangani di rumah sakit Morowali dan ada yang sudah dilakukan operasi untuk proses penyembuhan. Ya, ada datanya berapa korban luka? Ya. Berapa korban lukanya? Dari 59 korban yang ada di perusahaan itu sekitar 9 korban yang mengalami luka-luka dan 13 dilaporkan meninggal dunia. Oke, ada 9 korban luka sudah ditangani. Kemudian terkait dengan investigasi penyebab meledaknya smelter ini, nanti prosesnya akan seperti apa dan melibatkan siapa saja, Pak Tar? Ya, sejauh ini kita masih menunggu seperti apa penanganannya, karena itu akan ditangani langsung oleh pihak kepolisian bersama dengan perusahaan itu sendiri seperti apa ke depannya. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Pak Tarudin yang melaporkan bagaimana update terkini terkait dengan ledakan tungku smelter di kawasan industri nikel di daerah Morowali.